sini, hadap Dari sini. manapun Anda duduk. Saya. Ini semua tidak sembarangan. Makanya sekolah tidak pernah umah, gak ada jajanan loh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Depan puncak kanan. Dekat gerak. Sampai perhatikan RA Abadah yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku wisudawan wisudawati TK Amanah Ummah yang saya cintai dan saya banggakan, para dewan asatidah, yayasan dan wali murid serta seluruh masyarakat yang hadir yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selesai kita menyaksikan beragam kreasi dan atraksi dari anak-anak kita yang subhanallah mudah-mudahan menjadi modal kelak bagi mereka di dalam melanjutkan usaha mereka mempelajari atau belajar untuk menemukan identitas diri mereka sebagai seorang muslim sejati, muslim yang kafah di masa yang akan datang. Anak-anak kita hari ini yang baru menghafal surah Mutaffifin, baru menghafal surah An-Naba, baru menghafal surah An-Nazi'at dan seterusnya ke bawah, ya. Insya Allah mereka 20 tahun yang akan datang, ya. Insya Allah mereka 20 tahun yang akan datang akan menjadi para pemimpin di negeri ini. Mereka yang akan menciptakan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri kita ini. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pendidikan yang diberikan di tingkat taman kanak-kanak atau pendidikan pra sekolah dasar ini adalah merupakan sebuah basic pendasaran bagaimana anak-anak kita mengenal arti tauhid sesuai dengan tingkat pertumbuhan mereka. Bagaimana anak kita tadi dikenalkan dengan prinsip-prinsip tauhid yang implementasinya dalam bentuk makan dengan tangan kanan, ya, bagaimana mereka tidak boleh marah, bagaimana ini dan itu yang itu, insya Allah bagian dari penjabaran konsep mentauhidkan Allah. Karena ketidakbolehan mereka makan dengan tangan kiri, dengan bersandar, tidak boleh marah, semua dikembalikan kepada bahwa itu merupakan larangan dari Allah Ta'ala. Anak-anak kecil kita sudah mulai dididik untuk mengerti apa yang dimurkai Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya, tugas ibu bapak adalah menjaga, karena pendidikan itu sendiri sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana pendidikan itu bisa mengawal nilai-nilai tauhid, di mana anak-anak kita lahir dalam keadaan bertauhid. Maka pendidikan yang benar, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa mengawal nilai-nilai tauhid yang sejak ketika mereka lahir dikatakan Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, mereka tidak pernah mengenal apa menyekutukan Allah, mereka tidak pernah mengenal apa itu memaksiati Allah.
yang dikenal anak-anak kita ketika mereka lahir adalah mentauhidkan Allah. Maka Rasul mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu selanjutnya menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Artinya adalah bahwa sebenarnya anak ini tergantung dengan polesan dan pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, para wali santri dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama, karena tidak mungkin proses pembiasaan dan proses pembentukan karakter tertentu, pembiasaan karakter tertentu atau pembentukan karakter tertentu yang dilaksanakan oleh TK Amanah Ummah ini kemudian bisa menghasilkan yang terbaik untuk putra putri kita, kecuali kemudian bersinergi. Di rumah ibu bapak harus betul-betul mengawal apa pembiasaan yang merupakan upaya membentuk karakter di sekolah itu kemudian juga dikawal di rumah. Ya, jangan sampai justru di rumah nanti kebiasaan yang dibentuk di sekolah ini dirusak oleh bapak ibu sendiri. Ya. Jadi karena kegagalan pendidikan itu biasanya ketika orang tua tidak memahami arah atau visi misi lembaga pendidikannya, sehingga ketika di rumah justru apa yang dilakukan oleh para orang tua itu bertentangan dengan visi misi sekolah. Ya, kalau contohnya kita berangkat dari membentuk generasi robbani di bawah naungan kalam ilahi. Ini moto TK-nya atau moto TK-nya? Moto hari ini. Moto TK-nya apa, Ustazah? Moto TK-nya apa? Jargonnya apa? Slogannya? Ustazahnya malah lupa, Pak. Oke lah, nggak tahu, pokoknya yang pasti slogannya mesti bagus. Apa Ustaz Budi? Generasi robbani. Slogan TK-nya membentuk generasi robbani. Nah, hal pertama yang mesti dipahami oleh Bapak Ibu wali santri adalah bagaimana membentuk generasi robbani. Ya, membentuk generasi robbani di bawah naungan kalam ilahi. Maka tadi ada upaya untuk bagaimana membudayakan penjagaan tahfidzul Quran dan sebagainya. Ini adalah hal yang positif dan tentunya di rumah Bapak Ibu harus mengawal. Contohnya, mestinya di rumah ibu bapak wali santri itu yang diperdengarkan kepada anak-anak kita bukan televisi, bukan nyanyian-nyanyian yang jauh daripada ajaran Islam, tetapi yang sering diputar oleh Bapak Ibu di rumah sebagai wali santri adalah murotal Quran. Ya, jangan habiskan waktu anak-anak kita ketika di rumah yang tentunya lebih panjang dan lebih banyak itu dengan celupan-celupan yang tidak mendukung tercapainya apa yang menjadi moto atau slogan dari lembaga pendidikan kita yang Bapak Ibu juga sepakat. Buktinya animonya luar biasa ya. 90 berapa yang sudah Pak? 91 ya. Sebuah TK di bawah TK Soren Ngisor Oren, tapi muridnya yang wisuda 91 ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Terlepas tadi saya dari kesempatan untuk ngetes hafalannya belajar mana lah ya, makanya dihadirkan terlambat. Bapak Ibu yang terakhir, mohon maaf, saya sebenarnya minta waktu jam 11 selesai Pak kemarin itu, lobby tapi nggak bisa Ustaz, jam setengah 12 selesainya gitu. Paling tepat katanya. Terakhir Bapak Ibu, pesan saya kepada penjenengan para wali murid, jenjang pendidikan selanjutnya juga merupakan penentuan pembentukan karakter dan mentalitas anak-anak kita. Oleh karenanya, sekalipun amanah ummah di Purwokerto ini belum punya program SD Islamnya, sudah belum punya. Saya berpesan kepada Bapak Ibu wali murid,
tolong lanjutkan, sekolahkan putra putri panjenengan di jenjang pendidikan berikutnya yang selaras, baik secara visi misi dan orientasinya, visi misi dan tujuannya, ataupun apa yang menjadi background kurikulumnya dan para pendidiknya, itu selaras dengan apa yang ada di amanah umat. Sebab kata orang Jawa, iman-iman, waktu yang akan dilalui anak-anak kita selepas TK ini lebih panjang, 6 tahun. Kalau salah tempat, salah asuh, maka apa yang pernah ditanamkan oleh para ustadzah di tempat ini, pembiasaan akhlak Islam di tempat ini selama 2 tahun atau 1 tahun di tempat ini, itu nanti akan dipoles dengan polesan 6 tahun di sekolah tingkat dasar, dan itu bisa menghilangkan apa yang pernah mereka raih di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mendidik anak itu yang akan terjadi perubahannya 3 aspek. Yang pertama, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mengalami perubahan apa yang disebut dengan pola pikir. Sekalipun anak-anak kecil, tapi justru ini basic Pak. Jadi ketika kita berhasil menanamkan pola pikir yang baik, pola pikir yang islami, dengan landasan tauhid tadi itu, bahwa mereka tidak akan memikirkan atau berpikir sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau ada anak kecil takut melakukan satu tindakan tertentu karena mereka takut dimarahi oleh Allah Ta'ala, maka sebenarnya pemahaman tauhid anak ini benar, dan itu harus dikawal selanjutnya sesuai dengan tahap pertumbuhan anak. Yang mereka pahami baru itu Pak. Mereka belum kenal dalil panjang lebar, belum kenal analisa para ulama tentang bagaimana takut kepada Allah. Tetapi ketika mereka mau bertindak dan mereka ingat kepada apa yang ditanamkan ustazahnya, bahwa ini dimurkai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, maka ini berhasil, dan itu yang harus dikawal. Inilah pola pemikiran anak-anak kita di tahap ini. Kemudian yang kedua yang harus dikawal adalah pola kehendak. Kalau yang pertama wujudnya pemikiran, mereka takut ini dimurkai oleh Allah. Yang kedua, bagaimana mereka, anak-anak kita ini juga tidak menghendaki sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana kita menanamkan kehendak di lembaga pendidikan kita kelak, ya tingkat SD-nya, agar tumbuh kehendak-kehendak yang positif. Karena sebenarnya tindakan anak-anak kita ini brutal dan sebagainya, rusak dan sebagainya, itu berangkatnya satu dari pemikiran, yang kedua dari motivasi atau kehendaknya. Ya, maka pendidikan harus bisa menumbuhkan pola motivasi, pola kehendak yang baik sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang terakhir berikutnya adalah pola perilaku. Ya, anak-anak kita usia TK, usia SD, itu yang paling mereka pegangi adalah apa kata ustazah. Kata ustazah itu nomor 1. Ya, saya punya pengalaman, anak saya TK itu, ustazah aja ini boleh kok, gitu ya. Jadi kalau mau berargumentasi mesti harus menggunakan dalil apa kata ustazah. Istilah slogan orang Jawa berlaku, kalau guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Jangan salah sampai kencing Pak Guru nanti Pak Guru ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mohon maaf